Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlia Citra Dewi. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang novelnya berjudul Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Mahluk, motivator dari Timur Tengah. Langsung saja yang pertama di sini, jika ingin menangis, menangislah. Kutipannya adalah, biarkan ia tumpah hari ini itu lebih baik daripada menumpuk dan keluar seperti lava vulkano, membinasakan seluruh kebahagiaan esok. Kutipan di atas menjelaskan bahwa lebih baik bercucuran air mata dan keesokan harinya bahagia daripada kita selalu memendam kesedihan dan amarah setiap harinya yang akan menghentikan kebahagiaan. Nah, selanjutnya yaitu bukan masa persaingan. Kutipannya adalah masa kanak-kanak bukanlah persaingan, melainkan masa ketika anak Anda bisa bersenang-senang. Kutipan di atas menjelaskan agar kita tidak membandingkan anak kita karena akan membuat atau menjadikan anak Anda sebagai anak yang paling rugi atau tidak bisa apa-apa. Nah, di sini juga ada tidak seorang pun yang lebih baik atau utama daripada Anda sendiri. Kutipannya adalah jangan izinkan diri Anda mengabarkan bahwa orang lain lebih baik daripada Anda. Kutipan di atas menjelaskan agar kita bisa berlatih dan belajar agar kita menjadi lebih baik daripada dia. Dan janganlah Anda menjadi lebih rendah daripada siapa. Selanjutnya adalah kebahagiaan adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kutipannya adalah jangan biarkan orang lain merampas kebahagiaan Anda. Kutipan di atas menjelaskan agar kita jangan menunggu orang lain memberi kebahagiaan kepada kita. Karena kebahagiaan tidak bisa diimpor, akan tetapi kebahagiaan adalah dalam jiwa kita sendiri. Selanjutnya ada bahagiakanlah seseorang setiap harinya. Kutipannya adalah setiap hari usahakan untuk membahagiakan seseorang. Kutipan di atas menjelaskan agar kita bisa membahagiakan seseorang setiap harinya, entah itu dengan senyuman atau perlakuan yang baik kepada mereka. Karena bukan hanya memberikan kesenangan, melainkan kita juga telah membahagiakan diri kita dengan yang kita lakukan. Nah, di sini juga ada selesaikan permasalahan dengan segera. Kutipannya adalah bersihkanlah piring Anda segera setelah Anda makan. Jika Anda menundanya, niscaya Anda akan sulit untuk mencucinya. Kutipan di atas menjelaskan agar kita segera menyelesaikan masalah secepatnya. Karena semakin Anda menunda permasalahan tersebut, nah, di sini juga ada hiasi diri kita dengan kepercayaan. Kutipannya adalah, setiap kali kita percaya pada diri kita, niscaya kita akan semakin mampu untuk menghadapi orang lain dengan baik. Kutipan di atas menjelaskan agar kita mampu mempercayai diri kita sendiri karena itu semua akan membuat hidup kita lebih percaya diri untuk menghadapi orang lain. Nah, di sini juga ada tersenyumlah. Kutipannya adalah, tersenyumlah akan memberikan ketenangan dan kepercayaan dan menjadikan hari Anda lebih baik. Kutipan di atas menjelaskan bahwa kita harus tahu bahwa senyuman itu membuat kebahagiaan, entah untuk kita maupun orang lain. Di sini juga ada meringankan stres pada pikiran. Kutipannya adalah, air matamu membantu mengeluarkan perasaanmu, karena menangis bisa membuatmu meredakan volume stres. Kutipan di atas ini menjelaskan bahwa air mata itu bisa meluapkan rasa kesedihan kita, karena menahan air mata bisa membuat kita stres, bahkan bisa membuat diri kita berpikir negatif. Selanjutnya ada catatlah kebahagiaan Anda. Kutipannya adalah tulis atau pikirkanlah sesuatu yang membuat Anda bahagia. Kutipan di atas menjelaskan agar kita selalu mengingat sebuah kebahagiaan karena akan membuat kita hidup lebih baik ke depannya. Nah, di sini juga ada berjalanlah ke depan. Kutipannya adalah, Anda harus percaya bahwa susu yang tumbah tidak akan kembali lagi. Kutipan di atas menjelaskan agar hidup kita harus terus berjalan lampaui masa lalu yang menyakitkan karena hanya membuat hidup kita hancur dan semua kejadian itu tidak akan kembali lagi. Di sini juga ada hidup rukun lebih baik. Kutipannya adalah, Anda akan merasa tenang dan senang ketika dekat seseorang atau lingkungan Anda. Kutipan di atas menjelaskan bahwa hidup rukun itu jauh lebih indah daripada hidup bermusuhan. Karena hidup itu butuh kerukunan, karenanya membuat hidup kita jauh lebih baik. Di sini juga ada jangan merasa sendiri. Kutipannya adalah
Biarkan ia tumpah hari ini, itu lebih baik daripada menumpuk dan keluar seperti lava vulkano, membinasakan seluruh kebahagiaan besok. Kutipan di atas menjelaskan bahwa lebih baik bercucuran air mata dan keesokan harinya bahagia, daripada kita selalu membendam kesedihan dan amarah setiap harinya. Nah, selanjutnya di sini ada, yuk jangan bersedih. Kutipannya adalah, kesedihan seperti luka yang lain membutuhkan waktu untuk sembuh, seperti pengingkaran, amarah, perundingan, depresi, dan penerimaan. Kutipan di atas ini menjelaskan, kita janganlah mengeluh, karena sebenarnya Anda tidak sendirian. John Fontaine berkata, kesedihan mempunyai sayap-sayap yang akan menerbangkannya bersama lintasan waktu. Kesedihan akan terbang atau pergi dengan sendirinya bersama waktu. Nah, di sini juga ada hidup sehat, hidup pun bahagia. Kutipannya adalah, kesedihan adalah seperti luka yang lain membutuhkan waktu untuk sembuh, seperti pengingkaran, amarah, perundingan, depresi, dan penerimaan. Kutipan di atas menjelaskan bahwa kita janganlah mengeluh karena sebenarnya Anda tidak sendirian. Nah, di sini juga ada, jangan membandingkan anak Anda dengan anak yang lainnya. Kutipannya adalah, membandingkan anak Anda dengan anak yang lainnya akan menggoyahkan kepercayaan dirinya sendiri. Kutipan di atas menjelaskan agar kita tidak membandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Juga ada, tidak semua hati orang lain bisa terbaca. Kutipannya adalah, apakah dia membenciku? Apakah dia mencintaiku? Kutipan di atas menjelaskan, untuk kita tidak membuang-buang waktu untuk membuat hati kita cemas, pikiran kita terganggu hanya karena dengan menilai orang lain tanpa tahu sebenarnya. Di sini juga ada berinteraksi dengan mood atau suasana hati. Kutipannya adalah, mood merampas waktu, hobi, dan kesuksesan. Kutipan di atas menjelaskan agar kita bisa mengontrol mood kita sendiri, karena musuh terbesar seseorang adalah mood kita sendiri. Nah, di sini juga ada, selesaikan permasalahan dengan segera. Kutipannya adalah, persoalan akan membesar lalu akan marah. Kutipan selanjutnya adalah, sebaiknya kita menata perbedaan kita dengan orang lain sedini mungkin sebelum persoalan berkembang. Kutipan di atas ini menjelaskan, jika kita mempunyai masalah sekecil apapun, lebih baik segera diselesaikan daripada kita didiamkan yang akhirnya masalah akan menjadi besar. Nah, di sini juga ada, hiasilah diri Anda dengan kepercayaan. Kutipannya adalah, setiap kali Anda percaya kepada diri Anda, niscaya Anda akan semakin mampu untuk mengungkapkan tentang diri Anda dan menghadapi orang lain. Kutipan di atas menjelaskan, jika kita hidup itu harus percaya diri, karena percaya diri membuat kita bisa beradaptasi dengan orang lain dengan baik. Di sini juga ada, jadilah orang yang luar biasa. Kutipannya adalah, jadilah sumber kesenangan. Kutipan di atas menjelaskan agar kita harus bisa menjadi tempat kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita, karena itu semua akan membuat hidup kita lebih baik bahkan positif. Nah, di sini juga ada, kenali bakat Anda. Kutipannya adalah, kegagalan yang banyak terjadi pada orang-orang kreatif karena mereka memisahkan diri mereka di lebih dari satu bidang. Kutipan di atas ini menjelaskan agar kita bisa mengetahui bakat dan kemampuan kita dalam hal bidang apa untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam hal bekerja. Nah, di sini juga ada, hindarilah komentar. Kutipannya adalah, fokuslah pada kreativitas Anda dan janganlah memboroskan waktu Anda dalam pertikaian yang bisa mempengaruhi nama baik Anda. Kutipan di atas menjelaskan agar kita harus melihat ke depan dan tidak memboroskan waktu untuk hal yang membuat nama kita buruk, bahkan hidup kita juga. Di sini juga ada, fokuslah ketika Anda berbicara. Kutipannya adalah, kesibukan Anda dengan komputer atau membuka-buka handphone Anda adalah pengkhianat terhadap orang yang sedang berbicara dengan Anda. Kutipan di atas menjelaskan agar kita bisa menghargai seseorang yang sedang berbicara dengan kita. Karena ketika lawan bicara kita tidak didengarkan, akan membuat dirinya merasa tidak penting. Begitupun kita sebaliknya. Ini juga ada, menepati janji. Kutipannya adalah, tepati janji Anda baik di depan maupun di belakang. Tepati kewajiban Anda, tidak menepati janji akan melemahkan hubungan Anda.
Kutipan di atas menjelaskan agar kita harus selalu menepati janji kita kepada siapapun. Itu karena janji adalah ibarat sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika kita tidak bisa menepati janji kita, akan berdampak buruk pada hidup kita karena kita tidak bisa menepati janji kita kepada orang lain. Selanjutnya ada pelukan adalah obat. Kutipannya adalah, pelukan memberikan Anda perasaan yang indah seperti kita sedang dibanjiri kesedihan dan kecemasan. Kutipan di atas ini menjelaskan bagaimana pentingnya pelukan, apalagi dengan orang yang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat. Karena itu bisa meringankan persoalan kita dan membuat kita lebih optimis. Nah, sinopsis dari buku Esok Lebih Baik ini adalah, semua orang ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Namun dalam prosesnya acap kali terbentur dengan berbagai masalah dan tantangan yang tiba-tiba dan tak terduga. Acap kali juga keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuatnya kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi masalah seperti luka karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang atau diri sendiri, mood dan emosi, atau mengambil hati dan menjaga kepercayaan diri kita. Sekian presentasi PPT saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.